Iramamu membikin gila hati wanita. Oh, Koprajono, di kau buat tutur gadis dan remaja. Koprajono, di kau sensasi gunung dan kota. Aksimu bung very good, seperti Mas Robin Hood. Dengan jambulmu semua gadis bertekuk lutut. Koprajono, 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 Koprajono. Koprajono, 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 Kopral. One more time. Koprajono, 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 Koprajono. Selamat malam, selamat datang kembali di Safari 24 bersama Total Politik. Dan tadi kita sudah melihat penampilan dari Laksamana Soleman Bonto. Mengingatkan kembali masa-masa di atas kapal. Katanya kalau kita nggak bisa main ukulele, gitar, apalagi nyanyi dan catur, mati kita kebosanan katanya. Jadi ini itu mengatasi kebosanan beliau ya. Mengingatkan masa di kapal, habiskan waktu. Dibunuh suntuk kan kalau nggak bisa main gitar ini kan. Betul. Dan hari ini kita Koprajono itu membuka karena kita akan membicarakan pucuk pimpinan tertingginya para kopral. Memang sengaja dihubung-hubungkan ya Pak anggota dewan. Kita belum nemu lagu yang jenderal kan soalnya kan. Karena lagu jenderal belum pernah dibikin. Oke, langsung saja Ari, langsung saja kita perkenalkan narasumber-narasumber kita. Kita akan bicara mengenai siapakah calon Panglima TNI yang direstui Jokowi. Kenapa? Karena meskipun Bapak yang mulia anggota dewan ini setuju nggak setuju, suka nggak suka, tetap yang mengajukan tekennya ini di presiden. Kita perkenalkan dulu. Yang pertama, seorang anggota dewan ya, berdarah Sriwijaya. Ini agak bias maritim. Iya, udah jelas bias maritim ini, arahnya udah ketahuan nih. Dan memakai jas malam ini. Betul, ya, warna biru. Belum. Iya. Saya pikir jas angkatan udara, ternyata bukan. Kalau kata Bang Bodi, beliau ini tadi, wah ini pakai jas biar gaya anak muda. Wah kalau muda jangan gaya Bang, kata gua. Muda beneran. Gitu. Seperti yang satunya juga. Betul. Ya. Kita perkenalkan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang tidak memakai baju kuning, Bobi Rizaldi. Thank you Mas Bobi. Maritim yang lain malah pakai baju kuning kemarin tuh Bang. Oh iya. Jadi Mas Budi Masari. Iya, benar ya. Oh iya ya. Iya. Maritim yang kemarin yang dikenalkan Pak Jokowi ya. Kuning makin melaut nih. Iya. Kalau dulu Pak Ical di pidatonya bilang gini, langit boleh biru tapi padi sudah mulai menguning. Yang sebelahnya seorang tokoh intelektual, aktivis, juga seorang teknokrat. Betul. Dan beliau ini salah satu legacy pentingnya buat Republik adalah kalau kita kenal tuh dulu Laut Cina Selatan katanya kita ini gimana sih pakai nama-nama luar terus, kita ganti Laut Natuna Utara. Gue tahu cara ngomongnya dia. Lagi coba. Ya. Teman-teman, jangan pakai istilah asing terus. Kita ganti namanya jadi Laut Natuna Utara. Barney Sanders Indonesia, Rizal Ramli. Kasih dulu salam-salam Bang R. Izin Bang.
Iya, mantan Menko Maritim, Bos. Iya. Jadi lagi-lagi nih dua bias maritim. Gua enggak memperkirakan beliau leluhurnya ini Sriwijaya, Bos. Iya. Wah, ini maritim semua. Iya maritim semua. Tahu gitu kita undang yang agak lebih agraris kan. Lupa juga gua ini bias maritim banget. Kalau ini udah jelas, Bos. Iya. Pelaut. Iya. Ya Kalau kan? kuning yang agak agraris tuh namanya tau gak lo? Siapa? Nusron Wahid. Bos. Dari Jawa Tengah. Oke, Gitu kan. yang terakhir kita akan perkenalkan. Seperti biasa kalau tema-tema yang kita tidak pahami ini dia beliau selalu ada. Ya, tema yang kita tidak pahami dan agak kita takuti ya untuk dibicarakan ya kan kita selalu pinjam mulut beliau. Untuk bicara. Yang bermain ukulele seperti Jenderal Hugeng tadi. Iya, betul. Itu polisi maritim itu. Jenderal Hugeng kan. Oke, Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Ponto. Ex Kabais. SK Bais. Nah, hari ini laksana. Selamat malam. Hari ini laut temanya, nggak Iya. pakai kabais nih. Iya. Kalau tema September baru pakai ex kabais, Bos. Gue agak curiga masa bekas kepala Intel ini senyum terus nih. Kan memang harus oh, sama kelihatannya. Wah, harus ramah kelihatannya. Iya, menculik. Kan latihan penculikan. Ya. Latihan ini. Oke, langsung aja kita akan mulai dari anggota DPR ini udah ada teman-teman wartawan Ya. juga Bang RR, Bang Bobi dan juga Pak Soleman di Zoom kita ya. Oke, kita mulai dari yang mulia anggota dewan Ya, dulu nih. anggota dewan. Ya kan. Ya. Desember ini bukan hanya hari sebentar lagi tahun baru ya, tapi juga kita akan mempunyai Panglima TNI yang baru. Nih gimana perkembangan situasinya dan secara prosedur dan secara politis pergantian Panglima TNI jelang-jelang ini. Iya. Kalau kemarin kan udah di rapat-rapat anggota rapat-rapat RDP ini kan ada yang bilang katanya kurang akur Panglima dengan kepala staf gitu-gitu kan, ada drama-drama seperti itu Iya. yang kita bahas juga. Nih gimana, adakah drama-drama juga menjelang akhir Desember ini jelang pergantian Panglima TNI? Kasih dulu Pak Bobi, ya kan? Terima kasih Mas Budi Masari, Pak Sulaiman Ponto, Pak Menteri RR, saya Pak Menko. Pak Menko. Jadi sebenarnya kalau di DPR khususnya di Komisi 1 itu masih belum ada penugasan dari Bamus. Kalau belum ada penugasan mengenai pergantian Panglima yang mana Pak Andika itu sebagai prajurit dia harus pensiun tanggal 21 Desember. Belum ada surat masuk untuk melakukan pergantian dan kita akan reses sekitar tanggal 16 Desember. Nah, tapi kebiasaan ini memang mungkin Pak Ponto juga sering melihat kan kadang-kadang last minute baru surat itu masuk. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan sama Mas Budi Masari, alhamdulillah nggak ada drama lah. Ya, masih datar-datar aja. Oke. Tapi masih datar kan bukan berarti tidak ada gerakan-gerakan kan. Iya, kadang-kadang kalau kata Pak Ponto jangan kau lihat air di atas ini tenang, Iya, di bawah di nih bawah ikan arus saling kencang, capik nih gitu ya. kan, ya. Kadang-kadang ikan saling makan nih di Iya. bawah. Kita nggak kelihatan aja Iya. di atas. Coba kasih dulu. Residu-residu ini, Bang. Iya, Ya, ada Bang. secara prosedur dulu deh. Siapa saja yang akan bisa jadi Panglima TNI dan bagaimana proses pengusulannya? Apakah mungkin akan ada dissenting opinion gitu, dan kalau ada yang berbeda gimana gitu, Pak Bobi mungkin dikasih dulu. Ini kan katro-katro ini kita juga nggak tahu nih cara milihnya gimana nih. Ya. Iya. Jadi secara undang-undang itu begitu ada surat masuk itu harus dibahas oleh DPR RI. Apakah itu di Komisi 1 biasanya. Nah itu ada maksimal 20 hari kerja di luar ses. Nah sampai saat ini surat tersebut belum masuk. Nah persyaratannya di dalam Undang-Undang TNI juga disebutkan di situ bahwa harus ya salah satu kepala staf atau yang sudah bintang 4. Jadi kalau secara administrasi jelas seluruh kepala staf ini kan ada sudah secara administrasi semua sudah bisa untuk menjadi panglima. Nah, tetapi kan memang kita ketahui juga sudah ada jabatan baru yaitu wakil panglima yang belum pernah diisi. Apakah nanti itu langsung panglimanya saja, apakah bersama ada wakil panglima, ataukah yang kita juga tidak tahu apakah mungkin ada reshuffle atau apa. Nah ini kan kita nggak tahu. Tapi biasanya dikirim pemerintah itu hanya satu nama. Nah satu nama inilah yang kita bahas sehingga
bisa diparipurnakan sebelum tanggal 21 Desember. Kalau wakil panglima ini gimana, Bang? Udah kan belum ada tradisinya gitu. Secara undang-undang dia ditunjuk oleh panglima atau presiden? Kalau nggak salah waktu zamannya Bang RR jadi Menko Ekonomi dulu, ada wakil panglima TNI yang kawannya beliau juga, Jenderal Fadul Rozi dulu kan ya. Setelah itu sepertinya nggak ada lagi ya Bang ya? Belum ada. Setelah itu ya coba gimana? Jadi memang itu harus tetap diinikan oleh presiden, bukan ditunjuk oleh panglima. Nah ini yang sampai sekarang masih belum ada kelihatan tanda-tanda surat itu sampai di DPR. Karena biasanya kalau sudah masuk itu harus diparipurnakan, lantas setelah diparipurnakan Badan Musyawarah menugaskan Komisi 1. Jadi sampai hari ini masih landai-landai. Nah Bang, ini kan waktu agak sempit ini kan jelang pensiunnya Pak Jenderal Andika kan 1 bulan nih gitu. Pak nggak usah jenderal nggak usah Pak. Iya gitu ya, Jenderal Andika kan. Jenderal kan, mengikuti tentara kan. Nah, Jenderal Andika ini waktunya kan udah nggak panjang nih beliau di jabatan Panglima TNI. Nah, dengan waktu yang relatif singkat ini Bang, itu nggak ada desakan kepada pemerintah misalnya kalau misalnya memang last minute atau tidak sesuai dengan jadwal itu apa yang akan terjadi itu? Sebenarnya sih kita sedikit memahami karena kan sekarang kondisinya sedang persiapan untuk G20 ya. Jadi mungkin setelah G20 kita juga tidak mengharapkan adanya pergantian sebelum ada G20 ini. Jadi setelah G20 lah baru kita bisa menaksir atau kita mengestimasi apakah itu surat masuk sebelum tanggal 21 Desember karena kita tanggal 16 Desember sudah dijadwalkan untuk masa reses. Dan itu tidak mungkin ya setelah 16 Desember DPR dalam masa reses membuat keputusan-keputusan seperti sebenarnya itu semua dimungkinkan, tetapi kan seperti kebiasaan-kebiasaan biasanya itu tetap di masa sebelum reses. Oh, berarti tetap sebelum tanggal 16 ya. Oh, dikejar tapi karena kan Pak Andika tanggal 21-nya sudah sebagai prajurit ya harus pensiun. Berarti ini memang ada argumen strategik juga karena G20 butuh pengamanan dan lain-lain gitu. Kami memahaminya memaklumi itu. DPR memaklumi gitu. Setelah agenda G20 yang minggu depan ini selesai ya mungkin kita pastikan raker dengan kementerian. Makanya kita raker dengan mitra-mitra kita, raker dengan Kemenkominfo itu kita buat setelah G20 mulai tanggal 22 tanggal itu selanjutnya. Oke, menarik. Nah, ini kan secara administratif ya. Secara politis. Kita bicara secara politis dengan tugas-tugas. Bang Bobi ya. dengan tantangan. Kita juga punya tradisi yang lagi-lagi Bang RR punya zaman ini kan memulai tradisi rotasi Panglima TNI itu kita dulu baru akhirnya bisa ngelihat gitu. Gue masih kecil banget tuh ngelihat Panglima ABRI-nya, Panglima TNI-nya dari Angkatan Laut. Laksamana akhirnya nyebutnya biasanya kan jenderal-jenderal kan kita sebutkan. Nah, ini gimana Bang Bobi melihat dinamika dari mulai rotasi kita tahun depan masuk ke tahun politik gitu ya. Secara tantangan dan politis Panglima TNI ini seberapa punya peran yang sentral gitu dalam menjaga stabilitas hal-hal ini. Ya memang kan kalau Panglima TNI itu kan ya secara pribadi pasti biasanya itu karismatik gitu kan. Nah secara tadi undang-undang memang dimungkinkan untuk bergiliran. Tetapi dalam sejarah ini kan baru 5 kali pergantian yang bukan dari matra darat, yaitu 2 dari matra laut, 3 dari matra udara. Nah, yaitu secara objektif kan tentu semua berpeluang. Kalau misalkan bisa dibilang selama masa Pak Presiden Jokowi ini matra angkatan laut belum pernah. Nah, tetapi semuanya tentu itu adalah hak prerogatif presiden yang mungkin memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kalau nanya dari kami izin Pak Menko, Pak Sulaiman ya kita ini kan partai koalisi pemerintah. Jadi ya saya oke aja lah pokoknya. Memang ini nanti jatahnya Pak Menko. Itulah guna beliau ini kan memberikan terang. Ya, kita percaya dengan pilihan istana berarti ya karena bagian dari koalisi tadi Bang Bobi berarti ya. Ya saya rasa siapapun yang dipilih oleh Bapak Presiden karena kita juga secara koalisi juga mendukung
partai kami ada di kabinet, ya tentu kami mendukung siapapun pilihan dari presiden. Dulu kita lihat ada 2 presiden lah kalau kita bicara ini pucuk tertinggi nah baik di TNI ataupun di Polri. Yang pertama Presiden Gatot Nurmantio, yang Pak Gatot, Jenderal Gatot ini pensiun jauh sebelum waktu pensiunnya gitu, atau dipensiunkan jauh sebelum waktu pensiunnya terjadi gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah apa yang terjadi pada Jenderal Polisi Budi Gunawan ketika itu yang dicalon enggak kan nih pucuk pimpinan antara itu bos. DPR menyetujui, kemudian presiden yang justru malah membatalkan lagi gitu. Nah ini kan dispute yang mungkin diperkirakan bisa terjadi bisa nggak terjadi. Nah gimana DPR kali ini memastikan bahwa ada nggak kemungkinan disputing seperti ini gitu Pak Bobi? Ya kalau kemungkinan ya Mas Budi Mas Ari mungkin saja, tetapi kalau saya secara pribadi subjektif melihat kelihatannya dinamika seperti ini hampir sangat probabilitasnya kecil sekali lah. Karena kita lihat TNI ini sangat solid dan juga dukungan publik juga saya rasa sampai saat ini TNI masih termasuk instansi yang dipercaya oleh publik. Oke, mantap juga. Iya. Leluhur Sriwijaya. Ini walaupun bias laut ini kan. Nah, gitu, belum kelihatan biasnya bos. Bias Golkar iya. Oke, yang kedua Dit. Pak Laksamana dulu. Iya, Pak Laksamana. Iya kan. Kita tentu ini punya preferensi. Iya, Bernie Sanders juga terakhir kan. Bernie Sanders kan bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan Golkar. Yang ditunggu ya juru angry translator. Nah, Pak Laksamana gimana melihat ini? Ini kan lagi-lagi setiap pergantian panglima waktu Pak Andika naik juga ini kan kita dibiarkan saling membaca kode-kode, harap-harap cemas gitu kan. Wah, dukung-mendukung. Wapres sudah ada kode manggil Pak Yudo waktu itu Pak Panglima gitu kan, tapi ternyata tiba-tiba yang lain. Nah, gimana Laksamana melihatnya? Ya, jadi begini. Pergantian panglima ini kan yang pertama ya sudah diatur dalam undang-undang bahwa bergiliran. Itu satu. Lalu yang kedua yang harus perwira aktif. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka 1 Desember kita sudah punya panglima baru. Karena walaupun dia 21 November ulang tahun 58 tapi perhitungan pensiunnya nanti sampai dihabiskan waktu bulannya sampai 30 November. 1 Desember sudah pejabat baru. Sudah tidak boleh pejabat lama. Nah, kita lihat kata bergantian ini oleh masing-masing presiden beda-beda penerjemahannya. Ibu Mega itu dia darat, laut, udara rotasinya. Begitu Pak SBY darat, laut, darat, udara. Begitu Pak Jokowi darat, darat, udara, darat. Nah, kalau diikuti pola ini bisa darat lagi. Nah, nih. Kalau lihat pola beliau, kalimat Anda agak pesimistis nih, Pak. Bisa darat lagi tuh maksudnya. Ini kan kita melihat dari pola dulu ya. Kalau pola dia akan darat lagi. Itu satu. Tapi dari sini tentunya kita melihat lagi beliau Pak Jokowi katanya berbicara poros maritim. Kalau bicara poros maritim untuk itu sea lines of transportation, maka pasti untuk pengamanannya angkatan laut sudah mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, sehingga kalau angkatan laut tidak muncul, tentu pertanyaannya keseriusan beliau dalam poros maritim ini seberapa besar. Kalau tidak ada itu, ini laut tidak aman, kopi jadi mahal. Kan naik itu asuransi. Barang jadi mahal. Kalau sudah jadi mahal, kita punya Menko Maritim juga pasti rugi. Ya kan mau lewat mana Indonesia ini? Investasi seberapapun besarnya lewatnya pasti lewat laut. Nah, sehingga kalau dari situ kelihatannya beliau ada baiknya memilih situ. Tapi itu tadi pola. Nah, lalu yang kedua, kenapa harus ada baiknya ya melihat itu. Ketiga kepala staf ini
ini tidak bisa dibilang satu lebih hebat dari yang lain. Masing-masing itu hebat di bidangnya masing-masing. Nah, sehingga pemilihannya seharusnya ya sudahlah kalau berotasi. Dan di angkatan sendiri itu sudah di dalam hati semua sudah menerima. Ya berotasi biarlah dia berotasi di tingkat atas. Tapi yang sialnya kan yang tentara bukan tingkat atas, ada tingkat bawah juga. Yang melihat bahwa Panglima ini adalah pride, kebanggaan. Lalu kalau ini tidak muncul, lah Panglimaku kok nggak dipakai? Kasalku misalkan ya, kok nggak dipakai ya? Loh berarti Angkatan Laut nggak ada manfaat kan dong? Karena tidak terlihat, berarti tidak ada manfaat, tidak ada baktinya. Jadi ada tapi tiada jadinya kan? Ini aspirasi akar rumput ini. Lah iya kan. Loh kan saya intelijen kan harus fakta. Lah ini fakta. Kalau memang, nah ini lagi. Kalau memang selalu yang dilihat adalah faktor eks prerogatif presiden dengan tidak lagi melihat aturan perundangan, ya cabut aja itu. Bergantian itu. Itu akan lebih bagus mendidik kepada para perwira atau para anggota TNI ini tidak berharap, ya sudahlah saya sudah begini. Terserah mau dipilih atau tidak. Tetapi ketika itu sudah ada bergantian dan tidak dipilih, itu masalah. Boleh kasih dekat sedikit Pak Iya. Laksamana. Jadi kalau dia tidak dipilih, ini kan masalah. Pertanyaannya besar. Bahwa itu apa salah kasalku ya kalau nggak jadi. Nah itu dia. Atau apakah baktinya Angkatan Laut nggak ada ya? Nah bisa-bisa besok-besok dia tarik semua itu kapal-kapal di laut ditahan semua kan? Nah biar kelihatan. Nah ini Angkatan Laut ada ternyata. Ya karena kan tidak, kita harus melihat keberadaan, karena ini kan memaksakan bahwa keberadaan itu harus ada baktinya. Lah baktinya apa? Ya Angkatan Laut kalau ada baktinya di darat kan Laksamana itu raja di laut. Iya kan? Susah dicari, dilihat baktinya di darat. Iya. Tetapi kalau di laut diganggu, itu di darat juga susah. Dibiarkan aja itu perampok-perampok dari mana dibiarin masuk aja. Dari Comalia ini Ini kan dibiarin aja coba. Kalau bukan kalau terpaksa, kalau memang terbertik atau tersimpulkan, oh kita harus jadi panglima karena harus kelihatan. Lalu bagaimana kelihatan? Ya udah kita tangkapin aja itu kapal-kapal satu, tahan aja minyak goreng satu tanker kan udah goyang semua itu. Iya kan? inflasi Lah. langsung kan. Apa boleh? Nah boleh. Dia punya hak kok. Undang-undang menyatakan bahwa TNI AL itu penegakan hukum. Dia tahan aja di situ. Diamin. Siapa yang mau? Iya kan? Ya kan pasti goyang. Itu mungkin terjadi. Ya tuh, Pak? mungkin. Kenapa enggak mungkin? Oke. Nanti yang bikin gara-gara itu komandan-komandan lapangan yang di bawah yang kan dia berdiri sendiri. Dia pengambil keputusan sendiri. Ada kapal ini berhenti. Itu suka-suka dia. Oh. Karena dia kan dilindungi undang-undang. Iya. Ya. Nggak ada yang bisa melarang. Ini pendapat perspektif ya, bukan setengah ancaman ini kan Pak Laksamana. Ini kan fakta. Oh iya. Ini aspirasi deh. Fakta. Intelijen. Iya, gua agak ngeri nih, setengah Fakta. agak Kenapa 3/4 fakta? ancaman ini jadinya. Kan anak-anak suka begitu kan aku yang suka dulu yang ketangkap kan itu. Hehehe jangan nakal. Habis gimana? Ini Balada pelaut Lah, ini kan. ini masa Angkatan Laut enggak jadi apa kalau di bupati itu apa di ada persatuan apa namanya itu di Bakostranas Badan Koordinasi apa yang di gubernur di bawah gubernur kan itu ada Iya, iya. Bukan yang Forkopimda itu ya. Forkopimda. itu Iya. kan enggak masuk Angkatan Laut itu. Iya, iya. Nah itu Selalu Pangdam, Ya, Pangdam, Kodim, Kodim, apa, masuk. Dandim ya. itu enggak Dan masuk. Rem. Lasik dan Lanel, aku kok nggak masuk? Ya udah kamu tahan aja itu. Ribut kan nyari. Nah ini seperti begini. Jadi bagi militer itu, apalagi Angkatan Laut itu gampang tuh. Aturannya jelas. Kalau aturannya jelas dia tidak akan ngedumel. Mati aja masih baris kok di lapangan. Iya kan?
Tapi kalau aturan ada dilanggar oleh pembuat aturan, itu ngedubelnya besar sekali. Dan itu bisa keluar dalam bentuk lain. Apa itu Laksamana? Ya itu seperti tadi, langsung dia main tangkap aja suka-suka dia. Kan biar nanti kenapa kamu tangkap? Iya. Biar kelihatan kita ada. Tapi gini, Iya kan? tapi kan Laksamana ini udah 8 tahun Presiden Jokowi kan. Ya justru Artinya kan udah terbiasa untuk tidak angkatan laut gitu Lah, maksudnya. justru itu ya kan. Tapi 8 tahunnya aman-aman aja sementara. itulah yang Iya, lu jangan ngomong gitu jadi gak aman nanti. bukan karena kan masih harapannya masih ada satu kan siapa tahu sekali ini. Iya kan? Tapi kalau ini nggak ada lagi, itu catatan tersendiri itu. Waduh, Pak Jokowi tidak menganggap angkatan laut itu ada. Jadi ada tapi tiada. Karena apa? Ketika kewenangan memilih diberikan kepada sang presiden, artinya yang dipilih itu punya arti bagi dia. Lain kalau dibiarin dia berputar sendiri. Tidak ada pilihan itu. Tapi ini ketika pilihan ada di tangan beliau, maka arti yang dipilih itu ada. Ketidakterpilihan itu artinya kita tidak bermanfaat. Itu kata klasi-klasi kan? Iya. Iya kan? Suara akar rumput tadi. Akar rumput. Di level Ya, bintang, tapi di level bintang 1 ke atas pasti yang nggak ada kedua masalah. malah. Oh. Nggak ada. Kita fakta aja manusia. Nah, Kenapa? Karena aturan itu ada ya. Aturan itu ada bahwa bergantian. Tapi kok dilanggar sendiri? Langsung itu ada apa? oke. Dan itu akan ini akan tidak baik sekali. Kenapa? Akan terjadi catatan bahwa di zaman Presiden Jokowi Angkatan Laut tidak pernah menjadi Panglima TNI. Walaupun undang-undang mengatur itu bisa. Lain kalau zaman Pak Harto nggak jadi nggak apa-apa. Kenapa? Tidak ada aturan. Itu prerogatif presiden. Ya silakan, itu beliau. Ya. Tapi ketika sekarang aturan itu ada, maka dampak politis itu sebaiknya itu dipenuhi. Memenuhi gampang kok, banyak cara itu kalau untuk itu. Oke. Oke lah. Yang penting itu terpenuhi. Oke, mohon izin. Boleh Iya. apa DPR tanggapi Iya, dulu kali ya? Nah, ke Bang RR aja Bang dulu. RR dulu. Iya kan? Ini kan perdebatannya tadi kan Iya. aspirasi partai koalisi Iya. ya kan. Prosedural dan Prosedural. hak prerogatif presiden ya kita udah. Yang tadi satu lagi Laksamana ini suara akar rumput nih Bang RR. Nah gini gimana nih perdebatannya, pilihan yang objektif tuh seperti apa gitu? Ya, melihat kondisi lapangan dan secara politis gitu ya. Ya, silakan Gus Romli. Udah nyala tuh belum mikrofon? Bang Bobi kali ya. Karena satu gugur satu, gugur semua. Iya, kita ini berbaris ini. Coba ulang lagi Gus Romli, izin. Tadi Bobi udah jelaskan prosedurnya harus ada penggantian. Walaupun Bobi partai yang kuasa, harus hati-hati kalau ngomong siapa. Tapi saya senang nih, saya baru pertama kali ketemu sama Laksamana Pontong. Oh ini pertama ini. Ternyata gawat pula siaran kita. Ini namanya kalau bahasa Inggrisnya Pak Laksamana itu namanya implicit threat. Ancaman terselubung. Hati-hati Jokowi ya. Dan saya mau flashback sedikit. Satu, pemerintahan Gus Dur yang memisahkan polisi dan tentara. Supaya polisi jadi kekuatan sipil yang mengayomi. Dan tentara tidak boleh main politik, kita hapuskan dui fungsi. Bagus sampai hari ini. Tetapi polisi yang kebablasan, bukan dui fungsi, malah multifungsi. Jadi alat kekuatan politik untuk menyangga kekuasaan. Dan sangat ganas kalau menghadapi perbedaan pendapat di lapangan dan sebagainya. Nah yang kedua, pemerintah Gus Dur pula yang membuat supaya pimpinan
TNI itu bergantian, bikin undang-undang demikian. Dan harusnya memang harus dilaksanakan. Kalau polisi tadi, Ari, begitu Jokowi selesai kita balikin lagi. Polisi kagak boleh loh multifungsi, duifungsi. Tugas lo hanya pengamanan di dalam negeri. Gitu. Kalau perlu nanti kita bentuk Menteri Keamanan Nasional, kayak National Security di luar negeri gitu. Jadi dia nggak langsung di bawah presiden. Nah, yang kedua adalah menurut saya memang udah waktunya kasal. Ya. Jadi Ini bukan karena implicit threat tadi kan, Bang. kita hanya meneruskan peraturan yang Gus Dur bikin waktu itu, ya kan. Jadi bukan gara-gara implicit threat. Dan menurut saya sudah sewajarnya. Tapi ada hal yang lebih penting di luar soal rotasi. Yaitu apa sih tantangan kita hari ini secara defense, secara keamanan. Tantangan kita paling besar hari ini adalah potensi konflik di Laut Cina lah ya. Nah, negara-negara Barat, Cina sendiri bangun pangkalan dari atol di Laut Cina Selatan. Dan lagi konflik dengan banyak negara, ada juga kemungkinan masalah Taiwan, ya. Ini semua tantangan-tantangan kita dalam waktu dekat. Bang, sorry boleh agak dekat. Dalam waktu dekat. Jadi memang Panglima berasal dari Angkatan Laut, jawaban terhadap tantangan yang kita hadapi ini. Ya, karena potensi konflik kan bukan di darat. Potensi konflik di Laut Cina Selatan. Kami yang waktu itu mengubah nama Laut Cina Selatan wilayah kita menjadi Laut Natuna Utara. Pada waktu itu Beijing kirim protes resmi supaya dibatalin. Ya, kami menolak. Kenapa ya? Loh, ini wilayah kita, laut kita, terserah kita dong. Mau kasih nama apa? Cina tidak berhak menentukan nama yang di sini. Akhirnya karena kami cukup firm, yang lainnya ikutlah peta Indonesia dalam bidang pendidikan, kita ubah. Dan yang kedua kita proses di PBB. Ya, wilayah kita ini diakui oleh kesepakatan PBB UNCLOS. Nah, kalau kita lihat potensi konflik yang bakal besar di laut, ya udah wajar lah kalau panglimanya angkatan laut. Kebayang nggak kalau panglimanya angkatan darat gitu? Iya kan? Nah, latihan-latihan militer juga karena semua negara di kawasan ini melihat potensi konflik di Laut Cina Selatan, latihan-latihan militer itu banyak yang berbasis angkatan laut. Angkatan-angkatan laut di Asia, di Pasifik begitu. Nah, menurut saya wajar kalau memang panglimanya dari angkatan laut. Nah, yang ketiga ada hal yang penting sekali yang zaman dulu kagak ada nih, zaman Pak Harto, zaman kita nggak ada. Promosi dan seleksi di angkatan bersenjata, terutama TNI, itu sangat kompetitif sekali. Ya, kagak ada tuh hanya gara-gara mantu siapa, anaknya siapa, bisa jadi apa. Kagak ada tuh. Ya, ada. Dari dulu itu seleksi selalu yang paling baik di misalnya Akademi Militer Angkatan Darat, ya kan, 10 yang paling baik pada waktu itu pasti jadi 5 terbaik terus di pendidikan sampai Seskogap. Ya, Angkatan Darat juga demikian. Panglima yang bagus pasti nongol terus. Jadi kagak ada hanya gara-gara mantu siapa, anak siapa, terus bisa jadi panglima. Nah, prinsip tidak KKN ini, tidak nepotisme, ini penting sekali. Karena bahaya kalau keamanan kita
ya dipimpin oleh orang yang hanya mantunya siapa atau anaknya siapa, kemampuannya kagak punya gitu loh. Emang ada potensi itu, Bang? Ya, Ini implicit threat juga bukan ya? Ini langsung aja Bang, izin Budi, Bang. Bang Budi. ya ini nggak lucu belakangan ini promosi itu berdasarkan nepotisme. Ya kan, padahal angkatan bersenjata di seluruh dunia di negara maju, apalagi di Indonesia dulu itu berdasarkan profesionalisme, berdasarkan capacity, kepemimpinannya, kecerdasannya, leadershipnya dan sebagainya. Bukan karena mantunya siapa atau anaknya siapa, ya kan? Karena itu akan merusak di bawahnya. Yang paling hebat di angkatan itu malah nggak naik. Anaknya siapa, mantunya siapa malah naik. Nah menurut saya Jokowi soal nepotisme ini lemah hati. Ya, kurang seprofesional Pak Harto. Bahkan bos saya Gus Dur gitu loh. Ya kan, atau SBY lah. Ya kan, kita perlu ya kan profesionalisme kita jaga. Kalau dulu kan sederhana, kita panggil aja siapa namanya nih, apa Dewan Jabatan tuh Pak? Wan Jakti. Wan Jakti. Coba kasih 5 yang paling baik. Kasih 5 yang paling baik. Ini 5-5-nya bagus, nggak jauh bedanya gitu lah. Iya kan? Mau diangkat jadi perwira, kasih sekitar 5 yang paling baik. Nongol yang paling baik karena sistem seleksinya, sistem promosinya memang ketat. Tapi hari ini kan ada yang bisikin Jokowi, mantu gua aja dah. Jadi tuh barang. Anak gua aja dah. Jadi tuh barang. Hei, ini Republik Indonesia, bukan urusan mantu-mantuan. Terima kasih. Iya. Nah ini Agak Pak Bobi, ngeri juga nih. ini Implicit ada threat. dua isu nih. Iya. Langsung ditanggapi Pak Bobi. Iya, agak serius nih. Saya takut mengulangnya. Ya. Tolong jawabannya tidak hanya sekedar prosedural. Iya. Walaupun di dalam hati Pak Bobi juga satu suara mungkin kan. Tapi ini lagi menyeleksi kata-kata ini. Ya, silakan Pak Bobi. Izin Pak Jenderal, Pak Menko. izin. Jadi langsung Mas Ari, Mas Budi. Oh, jadi, ini Pak Jenderal nih padahal Laksamana, Bos. Oh, artinya Udah jelas kode-kode arahnya. nih arah-arahnya Udah nih. membelot dari laut nih ya. Iya. jadi ya itu saya mencoba merespon secara objektif. Jadi paling utama kekuatan militer itu adalah kita jaga rantai komando. Nah, rantai komando itu direfleksikan kan dari hierarki. Nah, sampai saat ini hierarki tersebut tidak pernah ada masalah lah, tidak ada yang loncatnya terlalu tinggi sehingga ada perang bintang, sehingga ada kejadian yang tidak kondusif, pasukan tidak terkoordinasi, itu alhamdulillah tidak ada. Jadi paling utama kalau kami dalam melakukan fungsi pengawasan, utamanya dari mulai tahun 2009 kan sudah ada perbaikan postur, apakah panglima-panglima yang dipilih ini meneruskan program untuk pengembangan postur tersebut yang sudah ketinggalan 10 tahun. Lantas yang kedua, di dalam rantai komando apakah ada disobedience atau ada ketidakpatuhan. Kita lihat alhamdulillah seluruh panglima yang ditunjuk oleh Bapak Presiden itu tidak bisa melakukan manajemen sehingga tidak ada ketidakpatuhan, itu tidak ada. Kalaupun ada dinamika itu masih dalam batas-batas kewajaran. Lantas berdasarkan survei-survei yang ada di dalam lembaga dalam negeri dan juga lokal, selama Panglima ini terpilih dalam presidensi sekarang, TNI tetap menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat. Tidak atau belum sampai saat ini ada krisis kepercayaan terhadap organisasi militer kita, dan juga dalam apa itu istilahnya global firepower, kita masih termasuk terbaik pun di ASEAN, walaupun dengan misalkan dari budget anggaran yang tidak sebesar negara tetangga kita, baik itu dari persentase PDB ataupun dari besaran dolar wise-nya, tetapi masih mendapatkan peringkat yang cukup di dalam kekuatan pemukul. Nah, inilah yang buat kami di dalam melakukan fungsi pengawasan
Ya mungkin ada juga yang tadi disampaikan itu, tetapi kan kita lihat di masa-masa sebelumnya juga itu pernah ada Ya, juga. soal nepotisme ini. Ya kalau kita lihat kan dulu pernah ada ininya wakil presiden, ada dari sebelum-sebelumnya. Ada kasat iparnya presiden juga ada. Iya kan? itu menurut saya selama ini itu tidak masalah secara objektif, karena itu tadi paling utama kan ada kriteria-kriteria apakah kita lihat pilihan-pilihan tersebut itu memberikan efek negatif atau tidak. Secara institusi itu tidak bermasalah, secara kemampuan diakui oleh regional dan internasional, dan paling utama kan tidak ada istilahnya itu mutiny, ketidakpatuhan. Tidak ada pasukan yang bisa berkeliaran tanpa diketahui oleh komandan-komandannya. Kalaupun ada beberapa kasus itu ya kriminal yang bisa dapat diselesaikan oleh komandan di bawah. Bang RR mau nambahin? Saya dengerin Bobby ini terus terang kagum saya. Diumbang dulu biasa di awal, Bos. Ampun. Ternyata syarat jadi anggota DPR, terutama Komisi 1, itu harus bisa berbicara sebagai diplomat. Cocok nih kita angkat dubes di mana nanti. Beliau maunya jadi atas perdagangan dulu, Bang. Kasih dulu bukan mau nanggapin, Bang. Katanya mau nanggapin apa? Katanya kalau ngelihat Bang Bobby tadi damai-damai aja, tidak ada nepotisme, semua dalam hierarkis. Toh buktinya kepercayaan publik tinggi. Terus kemudian nggak mungkin lah ada pembangkangan seperti Laksamana tadi katakan. Kalau image TNI memang jauh lebih bagus dari polisi. Karena apa tadi? Karena udah dibatasin kan, hanya fokus di fungsinya saja, profesional keamanan. Nggak main politik, nggak macam-macam. Begitu diperkenankan untuk multifungsi, duifungsi, ya pasti image-nya rusak. Jadi yang menolong TNI itu image-nya bagus adalah karena ada aturan supaya profesional, hanya jadi satu fungsi. Nah, kalau di polisi lebih parah, rekrutmen pakai uang, promosi pakai uang, pendidikan pakai uang, kemudian penempatan pakai uang. Jadi sistemnya itu dari atas ke bawah memang perlu perubahan yang mendasar. Nah, problem itu bisa terjadi karena tadi multifungsi, ya kan? Sehingga dari segi income dan lain-lain banyak sumber pendapatan lain-lainnya lah polisi, ya kan? Kembali ke tentara nih, Bang. Nah, kembali ke tentara, syukur TNI hanya buat fungsinya aja. Oke. Tapi tetap juga ya inilah kan Pak Wanto kalau mau ngomong bisa cerita kan, ada yang nggak pantas jadi ini jadi itu, jadi karena mantunya siapa, anaknya siapa, ya kan? Nah, yang gitu-gitu sebaiknya memang dihindari. Kita utamakan profesionalisme. Karena apa? TNI itu kan jaga keselamatan bangsa kita, keselamatan keamanan kita. Ya, kalau yang nongol leadershipnya nggak memadai atau kemampuan lainnya nggak memadai, akhirnya dia nggak akan mampu menghadapi situasi krisis. Kalau normal aja mungkin nggak ada masalah. Oke. Bang, ini ada tanggapan dikit nih, Bang. Pimpinan MPR Pak Syarif Hasan udah ngasih dukungan nih buat Jenderal Dudung untuk sebagai penggantinya Jenderal Andika. Ini kan ada gerakan untuk kembali darat-darat lagi, itu kan sangat sangat tampak nih, udah mulai kampanyenya kelihatan. Kita minta petanya lah, peta politiknya nih gimana nih, Bang? Apalagi kalau kita lihat Nun Sewu, Bang. Terakhir itu kan ada hubungan yang terlihat jelas di publik antara Panglima dan Kepala Staf Angkatan Darat yang agak goyang. Laksamana aja bilang ini gak akur bareng ini nih kayaknya. Engine mountain-nya agak ini kan. Engine mounting. Ya gimana, Bang? Ini melihat peta terakhir dengan kebutuhan politik yang juga ada di depan mata nih. Tentu saja Golkar nggak berani ngomong agak terbuka gitu, Bang. Butuh Bang RR nih, Bang. Kasat Jenderal Dudung naik karena salah satu kedekatannya sama Mbak Mega sama PDIP.
Masih dekat lagi Bang, Mik Bang. Biar Karena agak penting nih. kedekatannya dengan Mbak Mega dan PDIP. Ya, Jenderal Dudung kan rajin banget bikin patung Bung Karno di mana dia bertugas gitu loh. Ya kan? Nah, tetapi apakah kondisi hari ini Kasat itu bagus nggak sebagai Panglima? Menurut saya tantangan kita hari ini adalah di laut. Potensi konflik di laut. Jadi nggak cocok kalau misalnya Kasat jadi Panglima, ya kan? Dan menurut saya kemudian tadi ada kewajiban harus berubah. Kan? Ya kalau enggak kan hapuskan aja undang-undangnya itu. Itu dia. Ya, itu dia senang nih. Biar jelas. Ini Laksamana punya aspirasi nih Bang. Punya aspirasi. Saya nggak jelas tadi aspirasi dari bawah. Iya. Tapi ini kan ada pemilu juga nih Bang, ada pemilu dan kalau kita lihat juga kan pasti kan terpilihnya ini kan bukan hanya faktor presiden semata, tapi ada faktor political actor dan non political actor Betul. lain gitu Bang yang kemudian ikut juga berkontribusi jadi variabel. Bang RR ngeliatnya gimana Bang? Ya selama ini kan calon dari Panglima itu kan hanya satu. Sebetulnya itu udah fait accompli. Partai-partai harus dukung, DPR harus dukung. Kalau calonnya dua kan bisa terjadi macam-macam. Ya kan, tapi selama ini selalu diajukan kan satu. Jadi pada dasarnya hak itu presiden lah yang tentukan. Nah, menurut saya kalau Jokowi macam-macam ya, maksudnya pertama dia lupakan tantangan kita itu di laut, yang kedua dia lupakan tadi kewajiban untuk rotasi, ya Jokowi cari masalah sendiri lah, itu aja. Bang, apa implisit threat tadi yang dikatakan oleh Laksamana itu, ini kan agak mengagetkan kita juga nih Bang. Iya. Buat ternyata aku nggak tahu aspirasi siapa nih sebenarnya kan. Akar rumput. Iya, itu mungkin nggak Bang hal-hal itu betul-betul terjadi gitu. Memang jika mungkin presiden punya pilihan atau punya preferensi bahwa ini kebutuhan pemilu dan pemilu tuh ada di darat gitu misalnya ya, itu yang harus dihandle oleh orang-orang yang punya teritori, Cara pikirnya cara masih pikir kayak teritorial begitu, gitu. Ya. Gimana Bang? Kalau pengalaman sejarah tentara Republik Indonesia, zaman ini kan kejadian dulu. Bung Karno angkat Kasat yang nggak disukai oleh yang lain-lain. Akhirnya terjadi perlawanan kan, dipimpin oleh Pak Nasution lah waktu itu. Atau menjelang kejatuhan Bung Karno, setelah G30 SPKI, Bung Karno ajukan Panglima yang nggak disepakati oleh yang lain. Akhirnya jadi masalah gitu loh. Jadi dalam soal pemilihan begini memang harus hati-hati. Beda kalau orangnya itu diakui sebagai orang yang memang hebat, leadershipnya hebat, kemampuannya hebat, pengalamannya kuat, pendidikannya bagus, nggak akan ada yang komplain. Ya, tapi kalau cuman gara-gara deket siapa atau mantu siapa ya cari masalah sendiri. Itu Bung Karno aja kan kuat banget. Bung Karno kan kuasa banget tahun 50-an, tahun 60-an. Ternyata kan begitu dia salah pilih Panglima, akhirnya terjadi perlawanan lah. Insubordinasi. Belum sampai mutini. Kalau mutini pecah Republik Indonesia. Jangan sampai. Dari 3 nama nih Bang, kan berarti kan wakil Panglima TNI nggak ada ya? Ya, kan itu nanti Belum. paket lah itu. Iya. 3 ini gimana Bang RR punya Ya, perspektif dari Bang? 3 nama yang beredar ini. Tentu Pak Bobi bilang semua paten. Iya. Nah, itu pasti. Tergantung presiden gitu kan. Hai. Iya, kalau saya lihat Pak Dudung Kasat, orangnya sih semangat ya, bagus. Ya prestasi dia yang paling besar kan nurunin baliho ya, benar nggak? Ada nggak yang lain? Nah jadi maksud saya carilah orang yang memang pengalamannya udah cukup gitu loh. Itu aja.
Kirain ada lagi. Pak Laksamana, coba kasih dulu tanggapan Pak Laksamana. Ya, kalau saya melihat itu tadi, aturan itu ada, jelas, dan itu sudah dijalankan. Tentunya semuanya itu akan berharap aturan ini tetap dijalankan. Kan itu harapan. Ketika aturan itu tidak dijalankan, dan tidak dijalankan itu karena ada prerogatif yang menggunakan itu, nah ini yang akan jadi catatan. Oh, selama periode Pak Jokowi, Angkatan Laut tidak pernah dipercaya menjadi panglima. Itu pasti akan tercatat. Dan di Angkatan Laut pencatatan begitu sangat dibikin, dilihat itu. Kita selalu mencatat itu. Itu berimplikasi pada kesetiaan dan loyalitas dan kinerja di bawah. Nah itu nanti pencatat itu di bawah. Yang sekarang kan yang di bawah itu juga melihat sekarang semua berharap-harap cemas. Kalau dulu sudah berharap, oh kita jadi, ternyata kok Panglima Kaselku nggak jadi. Oh harapannya sekarang. Lalu ke sekarang nggak jadi lagi. Nah inilah bisa muncul itu tadi. Lah berarti kita tidak ada manfaat, baktinya tidak ada untuk negeri ini atau untuk pemerintahan ini, atau dikecilkan lagi nanti kepada siapa pengambil keputusan. Nah ini kan, nah inilah yang bisa membuat kalau kita memang tidak dianggap seperti itu, ya sekalian kita bikin sesuatu yang supaya kelihatan kan. Iya. Untuk ada baktinya. Ini sebenarnya jangan dianggap remeh. Karena anak-anak di lapangan itu, mereka itu bukan membangkang perintah atasan, tidak. Tapi dia melaksanakan tugasnya sesuai kewenangannya untuk melaksanakan tugas itu. Iya, contoh, dia nahan kapal, siapa yang melarang? Latihan penahanan. Siapa yang melarang? Itu kewenangan kita, kewenangan. Nah, Bukan insubordinasi tadi ya Laksamana dan ya. itu yang selalu mengawasi Waskat, namanya Waskat. Itu kan Aspam punya kerjaan itu ngawasi begituan itu. Dan itu kan kerjaan saya itu melihat semua. Dan bagaimana mereka itu nanti tetap mengadu. Gimana ini Wi? Kok kita tidak dianggap ini? Apa perlu begini ya kan? Kan apalagi kalau dia sudah 3 bulan 4 bulan di laut enggak pulang-pulang, ini sudah 4 bulan di laut, seperti dompet kosong, dompet kosong baru ingat rumah. Tapi kok tidak dianggap Kasalku, tidak ada seperti tidak ada baktinya. Bagaimana ini? Nah, ini jangan dilihat ini kecil, tapi zaman sekarang ini sudah besar. Dulu kelas itu nggak lihat itu, kenapa nggak ada handphone? Nah, lah sekarang. Laksamana, apakah yang terjadi dengan kemarin nih misalnya non sewut rekannya Bang Bobi, Bang Effendi Simbolon gitu ya, dan kemudian kita lihat bagaimana Angkatan Darat merespon gitu kepala staf dengan banyak video-video yang beredar. Ini itu nggak ya akan dibayangkan kayak gitu mungkin terjadi lagi nggak? Ya, bisa saja. Tapi kalau itu kan cuma Pak Effendi yang dijadikan sasaran. Lah ini kalau jadi sasaran kita semua bisa kena. Dia tahan satu kapal minyak aja. Nah, semua kan kena. Latihan. Nah, dibikin latihan penahanan kapal. Nggak bisa tuh barang. Bisa. Ya. Latihan penahanan kapal gabungan. Nah, itu nggak perlu gabungan sendirian. Loh, kan dia bisa. Ya. Dia bisa melaksanakan latihan, ditutup itu pelayaran barat ke timur, tak selesai. Ya, ini. Berbahaya nih. Kata Bang RR, gue pikir gue yang paling bahaya. Bicara selalu fakta, Pak. Fakta, ini fakta. Dan kenapa? Itu anak-anak kan, intelijen lagi. Walaupun sudah selesai, mereka tetap tempat mengadu. Mengadu dia, bicara. Makanya kebetulan kalau ditanya, ya sekarang aku kasih tahu. Inilah aduan. Suara-suara arus bawah ini ya. Bawah begini.